Apa kabar para sahabat? Semoga semua ada dalam keadaan baik, tetap dinaungi damai sejahtera Allah. Kita bertemu lagi di dalam tayangan Anamnesis episode ke-17. Para sahabat, kita tahu bahwa kesusahan dengan berbagai bentuknya tidak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Yang bisa berbeda bukan cuma bentuk dan isi kesusahan itu, tetapi utamanya adalah respon, tanggapan orang terhadap kesusahan yang dialaminya. Dua orang bisa mengalami kesusahan yang sama, tapi responnya bisa berbeda. Orang bisa terbenam di dalam kesedihan, kekecewaan, kemarahan, dan yang sejenisnya. Tapi orang juga bisa memaknai kesusahan yang dialaminya sebagai kesempatan untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk makin berserah kepada Tuhan, karena meyakini bahwa Tuhan tidak tinggal diam dengan apa yang terjadi atas diri orang-orang yang mengasihinya dan dikasihinya itu. Nah, lagu yang mendasari perenungan kita dalam Anamnesis episode ke-17 ini adalah respon dari orang yang mengalami kesusahan besar dalam hidupnya. Mari kita nikmati sambil simak maknanya. It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever
It Is Well With My Soul adalah lagu himne yang sangat populer. Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dinyanyikan oleh banyak penyanyi. Lirik lagu yang luar biasa ini lahir dari pergumulan seorang lelaki ketika menghadapi kesusahan besar dalam hidupnya. Lelaki ini bernama Horatio Gates Spafford. Horatio lahir 20 Oktober tahun 1828 di New York. Dia adalah seorang pengacara sekaligus pengusaha sukses di Chicago. Tahun 1860-an, keluarga Spafford merupakan salah satu keluarga terpandang di Chicago. Horatio mendapatkan keuntungan besar dari investasinya di dalam real estate yang dibangun di sepanjang tepi danau Michigan. Horatio menikah dengan Anna dan dikaruniai 5 orang anak, 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Dia juga seorang Kristen yang baik. Dia melayani sebagai penatua, sebagai elder di Fullerton Presbyterian Church, Chicago. Namun, kehidupan tidak selamanya berbahagia. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh keluarga Spafford. Tragedi pertama terjadi pada tahun 1870 ketika anak laki-laki satu-satunya yang diberi nama Horatio Jr. waktu itu berusia 4 tahun meninggal dunia akibat demam scarlet. Dan tragedi kembali melanda keluarga Spafford. Tanggal 8 Oktober tahun 1871 terjadi kebakaran besar di Chicago. Sejarah mencatatnya dengan sebutan The Great Chicago Fire. Kebakaran itu menyapu habis semua aset-aset real estate yang dimiliki oleh Horatio, sehingga perusahaannya bangkrut. Ratusan orang meninggal dalam bencana itu dan puluhan ribu kehilangan tempat tinggal. Tapi Horatio dan keluarganya tidak berdiam diri lalu jadi depresi. Tidak. Sebaliknya, mereka berusaha sedapat-dapatnya membantu orang-orang yang kehilangan tempat tinggal itu. Lalu Horatio mulai merintis kembali bisnisnya. 2 tahun kemudian, tahun 1873, seorang sahabat Horatio, yaitu penginjil besar Amerika yang bernama Dwight L. Moody, berencana untuk menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani di Inggris. Horatio berniat mendukung sahabatnya ini sambil membawa keluarganya untuk berlibur ke Eropa. Keluarga Spafford telah bersiap untuk berlayar ke Inggris melintasi Samudra Atlantik dengan menaiki kapal uap Prancis yang bernama Villa Duavo dari pelabuhan New York. Menjelang keberangkatan, Horatio terpaksa harus menunda karena ada urusan bisnis yang tidak dapat ditundanya. Tapi istri dan keempat anaknya tetap berangkat. Horatio berjanji akan segera menyusul setelah urusannya selesai. Tanggal 22 November tahun 1873, pada malam hari, tragedi kembali menerpa. Kapal Villa Duavo yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal besi Inggris The Lochern. Hanya dalam tempo 12 menit, kapal itu tenggelam dan menewaskan 226 penumpang, termasuk keempat putri Horatio, Annie, Maggie, Bessie, dan Tanetta.
Anna Spafford termasuk salah seorang dari 47 orang yang selamat. Dengan tubuh penuh memar dan luka, Anna berhasil diselamatkan. Namun, semua rasa sakit yang dideritanya tidak sebanding dengan kepedihan hati akibat kehilangan 4 orang putrinya. Pendeta Weiss, salah seorang penumpang yang juga selamat dari kecelakaan kapal tersebut, mendengar Anna berkata, "Tuhan memberiku 4 anak perempuan. Sekarang semua mereka diambil dari diriku. Suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa." 9 hari setelah diselamatkan dan tiba di Cardiff, Wales, Anna mengirimkan telegram kepada suaminya. Telegram itu berisi kalimat, "Safe alone, what shall I do?" Aku sendiri yang selamat, apa yang harus kulakukan? Horatio bergegas menuju Inggris untuk menemui dan menemani Anna dan berada di sisinya dalam masa-masa berat yang harus mereka lalui itu. Dalam pelayaran menuju Inggris, kapten kapal menunjukkan kepada Horatio lokasi di mana kapal yang menewaskan keempat putri Horatio tenggelam. Malam itu, Horatio tidak bisa tidur. Berjam-jam lamanya, ia merenung, mengingat semua tragedi yang terjadi pada keluarganya dan pada keempat putrinya yang meninggal di tengah-tengah samudera Atlantik itu. Dengan hati hancur, Horatio mulai menulis pada secari kertas syair yang kemudian menjadi lirik dari himne "It is well with my soul." Ketika bertemu dengan Anna istrinya, ia berkata, "Kita tidak kehilangan anak-anak kita. Kita hanya berpisah dengan mereka untuk sementara." Tahun 1876, Philip Paul Bliss, seorang komposer Amerika, menciptakan melodi untuk syair yang ditulis Horatio tadi. Pertama kali dinyanyikan, ditampilkan pada tanggal 24 November tahun 1876 dalam sebuah pertemuan pendeta yang diundang oleh Dwight L. Moody. Sebulan kemudian, tanggal 29 Desember 1876, Philip bersama istrinya naik kereta api menuju Chicago. Ketika kereta ada di jembatan dekat Ashtabula, Ohio, jembatan itu tiba-tiba runtuh. Rangkaian gerbong kereta terjatuh ke dalam sungai yang sudah membeku menjadi es. Philip bisa keluar lewat jendela kereta, tetapi istrinya terjepit di antara reruntuhan. Ketika mencoba menyelamatkan istrinya, api mulai berkobar, membakar rangkaian gerbong kereta yang terbuat dari kayu itu. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa mereka mendengar Philip dan istrinya menyanyikan, "It is well, it is well with my soul." Nyanyian itu terdengar ketika api membesar dan menghanguskan seluruh rangkaian gerbong kereta. Jenazah Philip dan istrinya tidak bisa ditemukan karena sudah menjadi abu. Bagi saya, tidak ada ayat Alkitab yang lebih tepat untuk merujuk peristiwa-peristiwa di balik lagu
it is well with my soul. Selain Filipi 4 ayat 13, salah satu nats favorit saya. Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagaimana mungkin Horatio bisa menuliskan syair yang kemudian ratusan tahun sampai sekarang, mungkin juga ke depan, memberi kekuatan kepada begitu banyak orang di tengah kedukaan, di tengah kehancuran hati yang sedang ia alami? Bagaimana mungkin Philips dan istrinya bisa menyanyikan "It is well with my soul" ketika kobaran api mulai memangsa diri mereka? Dengan kekuatan sendiri tidak mungkin. Tapi bersama Tuhan Yesus Kristus, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, para sahabat. Di tengah berbagai kesusahan yang kita alami, kita juga bisa menghadapi situasi yang dengan kekuatan sendiri kita tidak akan sanggup menghadapinya. Tapi lagu ini dan Filipi 4 ayat 13 mengingatkan kita bahwa kita punya sumber kekuatan yang memungkinkan kita menghadapi semua kesusahan, bencana, malapetaka dalam hidup ini. Tuhan kita di dalam Yesus Kristus mau turut menanggung segala beban hidup kita. Tangannya selalu terulur untuk menopang kita. Mari jangan sia-siakan, sahabat. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Percayalah bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan dengan sepenuh hati kita bisa menyanyikan, "It is well. It is well, it is well with my soul." Kita akan mendengar lagu ini dalam terjemahan bahasa Indonesia dengan judul "Kendati Hidupku Tentram". Kita temukan lagu itu dalam NKB nomor 195. Kembali akan dinyanyikan oleh sahabat saya, Herlin Pirena.
Kita berdoa. Bapa di sorga, kami selalu dimungkinkan menghadapi situasi-situasi yang melampaui kemampuan kami, melampaui kekuatan kami untuk bisa kami hadapi, untuk bisa kami tanggulangi. Dalam saat-saat seperti itu, kami bisa merasa tertekan, kami sedih, kami kecewa, bahkan kami marah. Maka Bapa, terangilah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk merasakan kehadiran-Mu di dalam Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengamini dan mengimani kami tidak sendirian menghadapi kesusahan apapun juga. Tapi dengan berpegang teguh pada tangan kasih-Mu yang terulur untuk menolong kami boleh menghadapi apapun juga kesusahan dalam hidup ini tanpa kehilangan damai sejahtera. Kami bisa dengan tulus dan dengan segenap hati menyanyikan, nyamanlah jiwaku, it is well with my soul. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebersamaan kita di dalam anamnesis episode ke-17 ini. Sampai berjumpa, Tuhan tetap menyertai kita.